Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu guru yang hebat. Kita lanjutkan materi diklat kita, yaitu tentang perubahan apa saja yang ada di dalam kurikulum prototipe. Langsung saja kita simak materinya. Kurikulum prototipe memberikan kemerdekaan kepada guru untuk berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Kurikulum prototipe sendiri bersifat opsional dan tidak kewajiban. Lembaga pendidikan bisa memilih menggunakan kurikulum 2013, kurikulum darurat, atau kurikulum prototipe 2022. Adapun tahap penerapan kurikulum prototipe ini yaitu opsi yang pertama, pelatihan di tahun pertama, penerapan di tahun kedua. Opsi yang kedua yaitu pelatihan atau penerapan di tahun pertama dengan kompleksitas dasar. Adapun opsi yang ketiga yaitu pelatihan atau penerapan di tahun pertama dengan kompleksitas sedang. Dan opsi yang dipilih ini tergantung dari kesiapan dan juga kebutuhan sekolah. Adapun pengaturan jam belajar yaitu sebagai berikut. Kurikulum prototipe 2022 menerapkan jam pelajaran per tahun. Sekolah diharapkan dapat berinovasi dalam menyusun jam pelajaran. Guru bisa fokus pada materi esensial tanpa terlalu mengejar target materi pembelajaran mingguan atau bulanan sehingga dapat terselesaikan. Kemudian dari pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dalam kurikulum prototipe 2022 lebih fleksibel dibandingkan dengan kurikulum 2013. Guru dapat menggunakan pendekatan berbasis mata pelajaran, berbasis tematik, inquiry, kolaborasi antar mata pelajaran, atau yang lainnya. Kemudian apa saja hal baru dalam kurikulum prototipe? Yang pertama yaitu struktur kurikulum. Profil pelajar Pancasila menjadi acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian atau standar kurikulum, capaian pembelajaran atau CP, prinsip pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Struktur kurikulum prototipe terdiri dari kegiatan intrakurikuler berupa pembelajaran tatap muka bersama guru dan juga kegiatan proyek. Selanjutnya tentang capaian pembelajaran atau CP. Capaian pembelajaran yang merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Setiap asesmen pembelajaran yang akan dikembangkan oleh guru haruslah mengacu pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian dilihat dari pendekatan pembelajaran, di mana pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan tematik yang selama ini hanya dilakukan pada jenjang SD saja, pada kurikulum baru diperbolehkan untuk dilakukan pada jenjang pendidikan lainnya. Dengan demikian, pada jenjang SD kelas 4, 5, dan 6 tidak harus menggunakan pendekatan tematik dalam pembelajaran, atau dengan kata lain, sekolah dapat menyelenggarakan pembelajaran berbasis mata pelajaran. Kemudian dari jumlah jam, kurikulum prototipe tidak menetapkan jumlah jam pelajaran per minggu seperti yang selama ini berlaku pada KTSP 2013, akan tetapi jumlah jam pelajaran pada kurikulum paradigma baru atau prototipe ditetapkan per tahun. Suatu mata pelajaran bisa saja tidak diajarkan pada semester ganjil, namun akan diajarkan pada semester genap atau dapat juga sebaliknya.
Kemudian dilihat dari kebebasan penerapan, sekolah diberikan keleluasaan untuk menerapkan model pembelajaran kolaboratif antar mata pelajaran serta membuat asesmen lintas mata pelajaran. Pada kurikulum prototipe, siswa SD paling sedikit dapat melakukan 2 kali penilaian proyek dalam 1 tahun pelajaran. Sedangkan siswa SMP, SMA atau SMK setidaknya dapat melaksanakan 3 kali penilaian proyek dalam 1 tahun pelajaran. Kemudian mata pelajaran TIK. Kurikulum prototipe ini akan mengembalikan mata pelajaran TIK dengan nama baru yaitu Informatika dan akan diajarkan mulai dari jenjang SMP. Bagi sekolah yang belum memiliki sumber daya atau guru informatika, maka untuk menerapkan mata pelajaran tidak harus diajarkan oleh guru yang berlatar belakang TIK atau informatika, namun dapat diajarkan oleh guru umum. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mempersiapkan buku pembelajaran khusus yaitu pembelajaran informatika. Dan yang terakhir yaitu adanya mata pelajaran IPAS. Mata pelajaran IPAS adalah gabungan antara mata pelajaran IPA dan IPS. Dalam kurikulum prototipe 2022, kedua mata pelajaran ini dilaksanakan secara bersamaan. Mata pelajaran IPAS diterapkan pada kelas 4, 5, dan 6. Baik Bapak dan Ibu guru yang hebat, demikian materi kita kali ini dan akan kita lanjutkan dengan materi tentang profil pelajar Pancasila. Sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.